Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Sembiring dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis, kelas AB3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi bisnis. Jenis komunikasi bisnis itu contohnya yaitu yang pertama, komunikasi internal. Menurut Lawrence de Brennan, yang dimaksud dengan komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jawatan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan atau jawatan tersebut lengkap dengan strukturnya yang khas, dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan atau jabatan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Komunikasi internal terjadi di dalam sebuah organisasi dan umumnya dilakukan melalui komunikasi tatap muka, telepon, faks, atau surat. Organisasi bisnis modern umumnya telah menggunakan berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi secara internal. Contoh yang kedua yaitu komunikasi vertikal. Dalam organisasi bisnis, komunikasi vertikal merujuk pada pengiriman dan penerimaan pesan antar tingkatan dalam sebuah hierarki, seperti komunikasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari bawah ke atas. Dalam komunikasi vertikal terjadi komunikasi dua arah dan timbal balik antara pimpinan dan bawahan. Dalam organisasi bisnis, komunikasi vertikal yang bersifat dua arah dan timbal balik sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan pimpinan perlu mengetahui segala sesuatu terkait operasional organisasi melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh bawahan. Selain itu, pimpinan juga perlu memperoleh masukan atau mendengar keluhan yang disampaikan oleh bawahan agar dapat menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari atas ke bawah adalah salah satu dimensi dari komunikasi internal yang digunakan secara luas untuk mengkomunikasikan pesan dari pihak yang lebih berkuasa atau pimpinan kepada pihak yang kurang berkuasa atau bawahan. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang digunakan secara umum dalam sebuah organisasi atau bisnis. Contoh yang keempat, komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi dari bawah ke atas adalah salah satu dimensi dari komunikasi internal yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan dari pihak yang kurang berkuasa atau bawahan kepada pihak yang lebih berkuasa, yaitu pimpinan. Dalam beberapa kasus, komunikasi dari bawah ke atas lebih penting daripada komunikasi dari atas ke bawah. Saluran komunikasi dari bawah ke atas menyampaikan data yang berasal dari konsumen mengenai konsumen, data mengenai produksi barang dan jasa, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam organisasi bisnis. Yang kelima, komunikasi diagonal atau komunikasi silang. Komunikasi diagonal atau komunikasi silang adalah komunikasi yang memotong komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Misalnya, anggota staf junior berkomunikasi dengan pimpinan teknis dalam wilayah yang berbeda untuk memperoleh informasi. Umumnya, staf menggunakan komunikasi diagonal untuk mencari informasi tentang penerapan prosedur pekerjaan yang ada atau untuk mengatasi permasalahan yang ada di tempat kerja. Yang keenam, komunikasi personal. Komunikasi personal merupakan salah satu cara yang digunakan dalam komunikasi internal. Yang dimaksud dengan komunikasi personal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang berlangsung secara tatap muka atau melalui media. Komunikasi personal yang berlangsung secara tatap muka, dialogis, dan terjadi kontak pribadi kita kenal dengan sebutan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Menurut para ahli, komunikasi tatap muka sangat efektif dalam mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seorang karyawan. Sementara itu, komunikasi personal melalui media adalah komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan media atau alat, misalnya surat, telepon, dan lain sebagainya.
Dalam komunikasi personal yang dilakukan melalui media atau alat tidak terjadi kontak pribadi. Yang terakhir, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok menurut Onong Uch. Yang terakhir, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka. Terdapat dua jenis komunikasi kelompok, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok yang besar. Yang dimaksud dengan komunikasi kelompok yang kecil adalah komunikasi yang terjadi antara seorang pimpinan dengan sekelompok karyawan yang memungkinkan terjadinya peluang bagi salah seorang karyawan untuk memberikan umpan balik secara verbal, misalnya rapat, briefing, dan lain-lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan komunikasi kelompok besar adalah komunikasi antara pimpinan dengan sejumlah besar karyawan. Hal yang dibicarakan hanya hal-hal yang bersifat umum yang biasanya menyangkut kepentingan karyawan. Baiklah, segitu saja penjelasan saya dari jenis-jenis komunikasi bisnis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.